Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Untuk minggu ini kita akan melakukan ibadah online di Gereja Kristen Batu Hidup. Jadi mari sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita. Kita mau menentukan kepala kita sejenak. Kita mau berterima kasih atas segala berkat rahmat-Nya yang telah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk beribadah walaupun tidak di gereja. Tapi biarlah sikap hati kita, Tuhan yang akan melihat keseriusan kita. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hanya berkat rahmat-Mu saja Tuhan, sehingga kami pada hari ini masih bisa beribadah, bersekutu bersama-sama. Kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang mau pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pakai kebaktian ini untuk menguatkan kami Tuhan. Walaupun keadaan di dunia ini mungkin membuat kami khawatir, tapi kami percaya hanya datang kepadamu saja yang membuat kami bisa kuat. Hanya datang kepadamu saja yang membuat kami bisa sanggup untuk melewati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pengakuan iman asli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Allah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat Ibu. Saat ini mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Kita mau mengakui segala dosa kita yang telah kita perbuat. Mari kita akui tanpa menyembunyikan apapun di hadapannya. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Marilah saat ini kita menaikkan doa, menaikkan lagu bersama-sama, yaitu Bapakku memelihara, sebagai refleksi terhadap pengakuan dosa kita. Tidak
Pembacaan Mazmur kita minggu ini dibacakan dari Mazmur 124 ayat ke-1 sampai ke-8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacakannya secara bersama-sama semua ayatnya. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir mengikuti diri kita. Maka telah mengalir mengikuti diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigit mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah Mazmur ini mengingatkan lagi pada kita, apapun yang terjadi di dalam setiap situasi kita, baik itu penyakit seperti corona yang ada dalam menjelang negara kita maupun dunia ini saat ini, ataupun apa yang efek samping semuanya. Kita lihat bahwa banyak orang yang melakukan panik buying, kemudian mereka menyakiti sesamanya, menghabiskan saat kebutuhan, padahal sebenarnya itu semua cukup jika mau dibagi bersama. Marilah kita melihat hal ini bersama-sama. Bila kita pada saat yang kritis ini kita mau percaya pada Tuhan dan kita mau juga berbagi kepada sesama kita.
Mari kita saat ini naikkan doa syafaat. Aku akan memimpin doa syafaat ini terutama untuk dunia dan negara kita atas mewabahnya penyakit corona ini. Ya Bapa Tuhan yang bertahta di atas kerajaan surga, saat ini Tuhan kami sekali lagi ingin memohon datang kepada-Mu. Kami tahu Tuhan semua yang terjadi atas izin-Mu. Penyakit ini telah datang ke dalam dunia ini dengan segala penyebarannya yang sangat cepat. Tapi kami percaya juga Tuhan, ada pemeliharaan dari Engkau, ada kasih yang ingin Engkau tunjukkan bagi kami dan melalui kami. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa buat semua yang sedang mengalami sakit. Engkau yang mau kuatkan, Engkau yang mau berikan kesempatan bagi kami untuk memperoleh perawatan yang baik. Engkau juga yang mau menjaga semua dokter, semua perawat, semua relawan yang dengan rela hati setiap hari, setiap menit, setiap detik mencurahkan segala upaya mereka tanpa takut untuk terkena penyakit. Engkau berikan kekuatan bagi mereka dalam melayani. Engkau juga pimpin keluarga mereka, berikan kesehatan, berikan kecukupan, melindungi semuanya Tuhan. Kami juga yang berdoa buat pemerintah, kiranya semua pemerintah di atas dunia ini bisa melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Berikan juga kami semua warga negara untuk hati yang mau tunduk terhadap negara, untuk mau percaya bahwa semua kebijakan yang diambil adalah untuk kebaikan kami, untuk mencegah penyebaran penyakit dengan lebih baik, dengan lebih dahsyat lagi. Ya Tuhan, kami juga ingin serahkan semua efek dari penyakit ini, semuanya baik ekonomi, sosial. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kembali kepada-Mu, hanya percaya kepada-Mu, kami bisa untuk tetap tenang. Kami bisa juga menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami di saat yang gelap ini. Kami ingin serahkan dan kami percaya akan jawaban doa ini, semua pemenuhannya hanya atas nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita naikkan pujian seperti lusa rindu sungai. Engkau kekuatan
Selamat pagi saudara sekalian. Salam damai sejahtera buat saudara terkasih di dalam Kristus. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik. Demikian juga untuk keluarga saudara-saudara. Dan sebagai orang percaya, kita harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, berdoa bukan saja demi diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua manusia. Hari ini seluruh dunia sedang dilanda satu pandemi yang begitu luar biasa. Dan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita perlu menyatakan iman kita dan juga kasih kita kepada semua saudara seiman kita, juga saudara-saudara semua dari seluruh bangsa. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami panjatkan kepada Tuhan, karena di tengah segala situasi yang kami hadapi hari ini, iman kami tetap boleh membawa kami kepada Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan untuk segala hal yang terjadi pada hari ini, karena kami percaya di balik semua peristiwa yang sedang kami hadapi, Tuhan tetap berdaulat memimpin sejarah manusia. Tuhan tetap berdaulat memimpin umat-Mu menuju pada seluruh penggenapan rencana dan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat dunia hari ini. Mohon belas kasihan daripada Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap negara, kepada pihak-pihak yang terkait untuk terus boleh bekerja keras menanggulangi permasalahan yang ada. Dan dengan cinta kasih, kami terus juga mau menghadapi situasi seperti ini. Tuhan, jauhkan kami dari sikap egois, dari sikap hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Tetapi sebagai umat pilihan Tuhan, kami juga mau memikirkan apa yang harus kami kerjakan untuk meresponi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini. Sekali Bapak, kami mau serahkan untuk dunia hari ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya mereka yang menjadi korban daripada pandemi ini. Tuhan, beri mereka kekuatan. Mereka sedang dirawat, Tuhan berikan mereka sekali lagi kekuatan, berikan lagi iman untuk mereka boleh terus berharap kepada Tuhan dan menjalani masa-masa ini dengan terus penuh harapan, tidak berputus asa, dan terus berjuang untuk mereka mempertahankan untuk kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada semua tim dokter yang merawat mereka, sehingga mereka terus dengan bekerja keras, dengan kasih, mereka terus mau berjuang menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang mereka rawat hari ini. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk gereja. Kiranya gereja sekali boleh memikirkan juga panggilan dan tugasnya, supaya dalam situasi seperti ini tetap boleh menghadirkan diri sebagai garam dan terang. Dan pada akhirnya nama Tuhan saja yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon berkat dari Tuhan. Siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan memikirkan satu hal, yaitu tentang situasi yang kita hadapi hari ini. Dan kemudian bagaimana kita bisa memahami apa kehendak Tuhan yang sedang ingin Dia nyatakan kepada umat manusia, dan juga secara khusus kepada kita umat pilihannya. Dan kemudian setelah kita mencoba memahami apa kehendak Tuhan, kemudian kita pikirkan bagaimana kita harus berespon supaya respon kita tetap boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 9 sampai dengan ke 12. Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 12. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik.
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, di bagian ini Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose saat itu sudah bertumbuh dengan baik, dan kemudian Paulus menyatakan sukacitanya. Dan oleh karena itu di bagian awal daripada surat ini, di ayat ketiga, Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Paulus mengucap syukur karena jemaat Kolose sudah bertumbuh dengan baik. Tetapi kemudian Paulus memberikan penekanan sekali kepada mereka bahwa pertumbuhan adalah satu proses yang tidak pernah boleh berhenti. Dan kemudian di dalam segala situasi, pertumbuhan adalah sesuatu yang harus terus dipikirkan. Dan oleh karena itu Paulus kemudian memberikan dorongan kepada jemaat di Kolose dengan mengatakan untuk terus mencari kehendak Allah dengan sempurna. Dan kemudian kehendak Allah itu yang kemudian mereka boleh temukan akan menjadi satu dorongan buat mereka untuk mereka boleh melakukannya. Jadi kehendak Allah bukan hanya untuk diketahui, tetapi kemudian untuk dilakukan. Dan kemudian bagian itu adalah menjadi satu bagian yang penting di mana kemudian jemaat Kolose akan terus bertumbuh. Paulus mengatakan supaya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudara, saya mau kaitkan bagian ini khususnya bagaimana kita mencari kehendak Allah dan kemudian bagaimana kita berespon terhadap kehendak Allah. Dan itu menjadi bagian yang indah di dalam bukan saja kemudian pengetahuan kita tentang Allah yang pertama, tetapi juga ada pertumbuhan iman kita yang kemudian itu merupakan satu hasil daripada buah-buah yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Dan saudara, kita mau pikirkan peristiwa yang terjadi pada hari ini, yaitu COVID-19. Saudara, sejarah mencatat pandemi di abad 20 sudah berkali-kali terjadi. Setidak-tidaknya ada 5 kali pandemi itu terjadi. Ada flu Spanyol, dan kemudian ada flu babi, ada flu Hong Kong, dan kemudian ada beberapa lagi HIV, dan kemudian COVID-19. Sebelum COVID-19 tahun 2009-2010 flu babi menyerang Amerika, dan kemudian tahun 1968 flu Hong Kong menyerang Asia. Nah, tetapi dari catatan daripada korban yang ditimbulkan dari pandemi ini, yang terbesar adalah dari flu Spanyol. Kurang lebih hari itu 50 juta nyawa terenggut nyawanya. Dan kemudian itu menjadi satu hal yang melanda seluruh Eropa dan juga akhirnya menyebar ke Asia. Tetapi pada awal di abad 20 pernah terjadi satu hal yang lebih besar lagi. Dan kemudian pada zaman Martin Luther juga terjadi disebut di Eropa sebagai Black Death, yaitu penyebaran daripada penyakit pes yang disebarkan oleh tikus. Dan saudara, pada tahun kira-kira 1347, kurang lebih berlangsung selama 7 tahun sampai 1353, terjadi wabah yang besar di Eropa yang disebut sebagai Black Death, yaitu penyebaran penyakit pes. Dan hari itu tercatat kurang lebih 75 juta sampai 200 juta nyawa terenggut. Dan kemudian 200 tahun kemudian, pada masa Martin Luther, Black Death sekali lagi menyerang Eropa. Dan itu menjadi satu situasi yang terjadi sebelum masa reformasi. Dan kita lihat bahwa ini berulang-ulang terjadi. Dan hari ini COVID-19
ada di hadapan kita. Saudara, apakah pandemi ini kita hanya bisa pahami sebagai sebuah hukum alam, bahwa ini by nature, dan kemudian di balik semuanya ini tidak ada kedaulatan tangan Tuhan, tidak ada sesuatu yang menjadi bagian daripada kehendak Tuhan itu dinyatakan. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah first cause. Tuhan adalah penyebab pertama dari segala sesuatu. Maka di dalam pengertian ini, kita juga harus pahami bahwa peristiwa ini termasuk COVID-19, di baliknya itu tetap ada campur tangan dan kedaulatan tangan Tuhan yang terus dinyatakan. Apakah Tuhan ini menjadi satu bagian di mana Tuhan mengizinkan, atau ini menjadi sesuatu yang memang Tuhan kerjakan secara aktif untuk mencapai tujuannya, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti kita harus yakin, kita harus pegang adalah ini semua tetap terjadi di dalam kontrol dan kedaulatan tangan Tuhan. Bahwa ada bagian-bagian yang akhirnya sulit kita mengerti. Misalnya di dalam peristiwa yang terjadi di dalam Black Death di Eropa, sampai akhirnya 75 juta sampai 200 juta orang meninggal. Kita memang tidak memahami. Di dalam teologi itu disebut sebagai teodisi, yaitu bagaimana Tuhan yang adalah penuh dengan kasih, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memelihara umat manusia, juga sekaligus Tuhan yang juga mengizinkan kesulitan dan penderitaan itu datang kepada kita. Nah saudara, bagaimana kita sekarang sebagai umat percaya harus meresponi situasi seperti ini? Kalau kita kembali kepada Alkitab, misalnya di dalam kisah daripada 10 tulah, waktu itu Israel sedang dijajah oleh Mesir dan kemudian Allah ingin mengeluarkan mereka dari penjajahan Mesir. Maka kemudian Allah memberikan 10 tulah kepada Mesir. Nah kita tahu bahwa bagian ini memang Allah rancang dan Allah kerjakan secara aktif. Allah mengirimkan tulah-tulah itu dengan satu tujuan, supaya dunia yang diwakili hari itu oleh peradaban Mesir mengetahui bahwa Allah Yehova Yahweh adalah satu-satunya Allah, dan di luar Yahweh tidak ada Allah yang lain. Jadi kita lihat bahwa di dalam peristiwa itu ada satu maksud, satu tujuan yang Allah ingin nyatakan kepada dunia. Tetapi di dalam peristiwa itu juga ada satu maksud juga yang Allah ingin nyatakan, ingin kerjakan kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Nah, bagaimana dengan COVID-19? Apakah ini satu pesan yang Allah ingin nyatakan kepada seluruh umat manusia, atau hanya kepada gereja? Nah, kita anggap bahwa ini satu pesan yang sama yang ingin disampaikan sama dengan pada waktu Tuhan menyatakan itu ke Mesir. Ada satu pesan yang Tuhan ingin nyatakan kepada seluruh umat manusia di dunia, yaitu bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang berdaulat, dan di luar Dia tidak ada Allah lain yang berdaulat. Maka kalau kita lihat ini terjadi di dalam satu situasi sedang terjadinya perang dagang misalnya antara China dengan Amerika, di mana keduanya ingin menyatakan, ingin mengklaim bahwa mereka sebagai kekuatan terbesar di dunia, entah secara ekonomi atau secara militer, dan kemudian terjadi situasi di mana akhirnya seluruh dunia internasional terimbas oleh perang dagang ini. Maka di tengah situasi di mana dua negara ini ingin menyatakan kepada dunia bahwa mereka lah yang memegang peranan penting dalam dunia, hari ini Allah menyatakan kepada mereka dan kepada seluruh dunia bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah lah yang tetap memegang kendali atas seluruh ciptaan yang sudah Dia ciptakan ribuan tahun sebelumnya, dan Allah tetap memelihara dan menyertai. Allah tetap mengontrol apapun yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Maka melalui peristiwa COVID-19 ini, kiranya juga umat manusia menyadari bahwa ada Allah di balik segala sesuatu yang terjadi setiap hari. Kiranya pemimpin-pemimpin dunia juga menyadari bahwa mereka bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi di dunia, tetapi ada Allah yang tetap berkuasa. Nah sekarang kita mau pikirkan, kalau itu pesan apa yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya secara khusus, yaitu kepada
gereja. Nah, saudara, di bagian Kolose tadi dikatakan bagaimana kita boleh mencari kehendak Allah dengan sempurna. Maka kita juga harus pikirkan apa kehendak Allah yang Allah ingin nyatakan kepada kita sebagai umat pilihannya melalui peristiwa ini. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang akan saya sampaikan ini sebagai satu-satunya pemahaman tentang apa yang terjadi di balik COVID-19. Tetapi sebagai umat percaya, sebagaimana dikatakan di Kolose, kita perlu untuk terus memahami dan berusaha mencari kehendak Allah dengan sempurna. Saudara, kita lihat bahwa COVID-19 ini ada beberapa background yang terjadi di baliknya. Yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh banyak pihak, kita mengetahui bahwa Tuhan sudah memindahkan kaki dia itu dari Amerika ke Asia. Ke Asia, ke negara mana? Banyak yakin dipindahkan ke China, Korea, dan juga Jepang. Apakah kemudian satu kebetulan bahwa kemudian virus ini bermula dari China, yaitu dari kota Wuhan? Tentu saja kita percaya tidak ada yang kebetulan. Tapi sejujurnya saya juga tidak bisa terlalu mengkaitkan peristiwa COVID-19 ini dengan pindahnya kaki dia itu, dipindahkannya kaki dia itu ke Asia. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang terjadi dalam perjanjian lama, kita lihat di dalam banyak kesempatan Allah kemudian menyatakan satu hukuman, satu teguran kepada Israel atau bangsa lain setelah mereka hidup di dalam dosa. Maka kemudian ketika dosa merebak, Allah kemudian mengutus nabinya, atau kemudian Allah menyatakan satu hukuman kepada mereka dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah melalui bencana alam atau suatu wabah yang menyerang. Nah, kita lihat di dalam sejarah perjanjian lama, Allah memakai beberapa hal untuk menghukum khususnya Israel. Yaitu pertama, Allah memakai bangsa yang lain untuk menindas Israel. Kemudian yang kedua, Allah juga berkali-kali memakai kekuatan alam untuk menghukum mereka. Misalnya kekeringan selama 3 tahun yang terjadi pada masa Ahab, waktu Allah mengutus Elia bertemu dengan Ahab karena dosa daripada Israel. Ahab hari itu begitu besar. Israel menikah dengan Isabel, putri Raja Sidon, dan kemudian dia memberikan bait-bait, kuil-kuil untuk Baal dan kemudian untuk Asitoret, dan itu semua sangat mendukakan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan ingin menyatakan hukuman kepada Israel dengan cara memberikan kekeringan selama 3 tahun. Kemudian ada juga Allah kemudian suatu saat memakai wabah untuk menghukum. Kitab Wahyu di situ berkali-kali ditulis ada penyakit sampar, ada bencana Allah yang memang Allah akan izinkan terjadi sebagai bagian daripada hukuman yang Dia nyatakan. Nah, saudara, kemudian yang kedua, setelah hukuman itu dinyatakan, jelas Allah menuntut satu hal, yaitu adanya pertobatan. Ketika pertobatan itu kemudian dituntut dan kemudian pertobatan itu dinyatakan, maka kemudian Allah akan memberikan tahap yang ketiga daripada bagian itu, yaitu berkat yang lebih besar lagi. Dan kemudian ketika berkat itu dinyatakan lebih besar lagi, maka kemudian Allah akan memakai mereka untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, saudara, kita melihat di dalam perjanjian lama berkali-kali pola seperti ini terjadi. Ketika dosa terjadi, Allah akan menyatakan hukuman dengan berbagai cara. Dan kemudian Allah menuntut pertobatan. Dan keempat, jika pertobatan itu terjadi, maka berkat dan anugerah Allah akan diberikan sekali lagi, dan mereka akan kemudian diberikan satu anugerah pekerjaan yang lebih besar lagi. Nah, saudara, saya ingin meletakkan peristiwa ini di dalam pola seperti ini. Ada dosa yang sudah merebak dan kemudian Allah ingin menyatakan hukuman kepada manusia, yaitu melalui pandemi, berbagai pandemi yang terjadi. Dan kemudian Allah menuntut pertobatan. Nah, saudara, waktu dikatakan Allah ingin menuntut pertobatan, di sini kemudian kita sebagai umat pilihannya harus memikirkan peran apa yang bisa kita lakukan sebagai umat yang sudah ditebus oleh Allah. Sebagaimana saya katakan bahwa ketika kehendak Allah dinyatakan, maka kehendak itu bukan hanya berlaku buat seluruh umat manusia, tetapi secara khusus Allah juga ingin kita sebagai umat pilihan berbagian di dalam mencari kehendaknya. Dan kemudian setelah kehendaknya itu kita temukan, kita boleh melakukannya. Nah, saudara, sekarang bagian apa yang bisa kita lakukan hari ini
waktu kita menghadapi COVID-19. Nah, saya kembali kepada kisah tentang Martin Luther. Hari itu Eropa dilanda sekali lagi oleh wabah pes. Dan kemudian semua orang berebut untuk meninggalkan kota, termasuk kota di mana Martin Luther tinggal. Dan hari itu ribuan orang setiap hari meninggal, ribuan meninggal. Maka kemudian sekelompok jemaat datang kepada Martin Luther dan kemudian mereka bertanya, sebagai umat pilihan, apa yang harus kami lakukan? Dan kemudian Martin Luther berkata kepada mereka, kita punya tugas untuk menyatakan sekali lagi, yaitu ibadah hidup sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka jika engkau atau di sebelahmu, sekitarmu, tetanggamu ada yang terserang oleh wabah tersebut, jangan tinggalkan dia. Tetapi kita harus menyatakan satu pertolongan kepada mereka. Kita harus menyatakan kasih kepada mereka. Karena itulah panggilan kita. Maka di tengah situasi seperti ini, Martin Luther menyatakan satu kebenaran bahwa ibadah boleh tetap dinyatakan, yaitu apa? Sebagai satu bentuk pernyataan cinta kasih kepada Tuhan yang kemudian itu diwujudkan dengan cara mengasihi sesama. Maka kemudian setelah Martin Luther mengatakan kalimat itu, dia dengan beberapa orang itu kemudian pergi dan kemudian mereka merawat orang-orang yang terserang oleh penyakit pes. Saudara, pilihan Martin Luther ini bukan pilihan yang tanpa resiko. Sangat beresiko karena hari itu memang belum ditemukan obatnya. Dan kemudian hari itu ribuan orang meninggal di hadapan mereka. Tapi kemudian Martin Luther dengan beberapa jemaat, mereka menyingsingkan lengannya dan kemudian mereka memberikan cinta kasih kepada orang-orang yang terserang pes. Dan kemudian mereka dengan segala kemampuan mereka, keterbatasan mereka hari itu, mereka merawat orang-orang tersebut. Dengan resiko mereka sendiri akan tertular. Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa hari ini juga gereja kita rame-rame kemudian merawat orang-orang yang terserang COVID. Tentu bukan itu, karena untuk situasi khusus mereka memerlukan memang profesional yang mereka memang sudah memahami bagaimana cara menangani kasus ini. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana dalam situasi ini kita tetap boleh menyatakan iman kita dan peran kita sebagai garam dan terang. Peran kita untuk mengasihi sesama. Dan kita sama sekali harus menghindarkan diri dari pola pikir untuk menyelamatkan diri sendiri. Nah, hari ini banyak orang yang berpikir bagaimana dia menyelamatkan diri sendiri. Yang paling penting adalah aku selamat. Yang paling penting adalah keluargaku selamat. Selesai sudah. Dan kemudian mereka berjuang melakukan apa? Merespon situasi ini hanya memikirkan keselamatan diri sendiri. Saudara, jadi apa yang kita bisa berbuat? Mungkin banyak. Kemarin saya baca di sebuah berita, ada sekelompok orang yang kemudian mereka memberikan bantuan support finansial kepada keluarga-keluarga yang mungkin orang tuanya sedang terserang COVID. Jadi karena orang tuanya terserang dan kemudian dia tidak bisa aktif untuk bekerja, pertanyaannya bagaimana keluarga, anak-anak dan istri yang ditinggalkan ini bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Maka kemudian sekelompok orang ini berinisiatif, mereka mencari data tentang keluarga-keluarga yang terserang dan kemudian mereka memberikan support finansial kepada keluarga ini selama bapaknya atau ibunya dirawat di rumah sakit. Dan saudara, ini satu pelayanan yang luar biasa, memberikan perhatian kepada mereka yang menjadi korban. Maka hari ini juga saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan sekali lagi apa yang bisa kita kerjakan untuk sesama kita. Karena ini menjadi satu situasi dikatakan di dalam segala hal kita boleh menyatakan kasih Allah. Mari kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik
Dan karena itu kamu harus menderita. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara perhatikan di ayat 19 dan 20 dikatakan, jika seorang, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Martin Luther dan beberapa jemaat saat itu. Persis apa yang dikatakan di bagian ini. Mereka menyatakan kebaikan dengan satu tujuan untuk memuliakan Allah. Bahkan ketika resiko tertular mereka harus hadapi. Dan mereka harus menanggung kesulitan dan penderitaan karena mereka ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita pikirkan di dalam situasi seperti ini apa yang harus kita kerjakan, apa yang gereja harus nyatakan supaya melalui situasi ini semua orang yang lain juga boleh melihat cinta kasih Tuhan yang boleh mereka terima melalui umat pilihannya. Dan itu adalah bagian kita. Itu adalah tugas yang harus kita nyatakan sebagai garam dan terang. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak saudara berhenti untuk hanya memikirkan diri sendiri. Karena waktu kita sudah dipanggil, kita ditebus, hidup kita bukan hidup yang berpusat kepada diri sendiri, tetapi hidup yang berpusat kepada Tuhan. Dan kita terus ingin mencari kehendaknya di dalam segala situasi. Karena di dalam segala situasi, tugas dan panggilan kita itu tetap harus dinyatakan. Tidak ada satu situasi di mana kemudian kita bisa berpikir bahwa ini aku mau berhenti sebentar sebagai saksi. Tapi panggilan kita adalah panggilan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam segala situasi. Maka juga hari ini, mari kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan buat saudara-saudara kita yang lain, buat keluarga daripada para korban. Saudara, mari kita terus pikirkan supaya di dalam seperti yang dikatakan bagian tadi, waktu kebaikan Tuhan itu dinyatakan, waktu cinta kasih Tuhan dinyatakan melalui kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, di situ kiranya nama Tuhan dimuliakan. Sambil kita terus berhikmat menjaga diri sendiri, kita berhikmat semaksimal mungkin, tetapi jangan lupa memang melayani Tuhan itu harus pikul salib, harus sangkal diri. Dalam situasi tertentu kita bisa dituntut untuk mengabaikan segala diri sendiri. Dan kemudian kita lebih mementingkan orang lain. Saudara, kemudian yang kedua, melalui peristiwa ini mungkin kali pertama juga buat kita semua mengalami satu situasi di mana kemudian waktu kita mau beribadah ada satu tantangan yang harus kita hadapi. Dan tantangan ini bukan tantangan yang mudah, yaitu tantangan bahwa ketika kemudian kita berkumpul bersama dengan orang banyak, ada kemungkinan meskipun belum tentu kita akan tertular. Dan kemudian kita berpikir, banyak orang Kristen akhirnya berpikir, aku akan tetap beribadah atau tidak. Akhirnya muncullah alternatif untuk melakukan ibadah online. Tetapi saya percaya pengalaman ini dihadirkan Tuhan bagi kita. Mungkin di suatu saat ada satu pengertian yang ingin Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk memahami bagaimana dulu di dalam sejarah daripada gereja, bahwa seringkali saudara seiman kita mengalami kesulitan, tantangan yang begitu besar bahkan waktu mereka harus beribadah. Misalnya tantangan yang dialami oleh jemaat awal ketika kemudian tentara Romawi mengejar mereka, memburu mereka, dan kemudian ingin menangkap dan membunuh mereka. Mereka tapi tetap melakukan kewajiban mereka, tetap beribadah. Mereka tetap bersekutu, dan kemudian di dalam ancaman situasi yang begitu menakutkan, mereka tetap bersekutu bersama-sama. Nah saudara, hari ini puji Tuhan bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan anugerah kepada kita untuk mengalami situasi seperti ini, di mana pada waktu kita mau beribadah ada tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun tantangan ini tentu saja berbeda dengan apa
yang dihadapi oleh para jemaat awal, yaitu khususnya dari kekuasaan kerajaan Romawi. Dan waktu mereka mati, mereka memang mati sebagai martir-martir Tuhan. Tetapi ada orang yang berpikir, kalau kemudian kita tetap ngotot, ya, tetap keluar dan kemudian kita terkena penyakit ini, bukankah itu menjadi suatu hal yang konyol? Bukankah itu menjadi suatu hal yang konyol untuk sesuatu yang kelihatannya tidak ada mengkaitnya dengan penegakan kerajaan Allah? Saudara, saya hanya ingin membawa saudara untuk memikirkan sekali lagi bahwa mengikut Yesus memang harus pikul salib, harus sangkal diri. Dan di dalam berhari dalam peristiwa ini saya terus memikirkan bagaimana supaya tetap ibadah tetap bisa dilakukan, karena ibadah adalah perintah Tuhan. Tapi di satu sisi ada situasi yang lain yang harus kita hadapi. Nah, saudara, kita perlu memikirkan sekali lagi bagaimana iman kita kepada Tuhan. Hari ini kita dihadapkan pada satu tantangan, dan kemudian kita harus memikirkan dengan jujur di hadapan Tuhan bagaimana iman kita di hadapan Tuhan. Waktu kita dihadapkan pada suatu situasi di mana waktu kita mau beribadah, ada tantangan dan ada kesulitan yang harus dihadapi. Dan saudara, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak mengatakan memang ini bukan problem menang atau kalah iman, tetapi kita punya pergumulan yang jujur di hadapan Tuhan. Waktu kita mau memilih suatu keputusan untuk beribadah atau tidak. Tetapi kemudian dalam perkembangannya, pemerintah DKI memberikan keputusan ibadah dilarang. Dan sebagai gereja, dikatakan juga di dalam kitab Roma, kita harus taat kepada pemerintah. Maka kemudian kita memilih melakukan ibadah secara online. Tetapi sebelum keputusan itu diberikan, kita bergumul, kita mau beribadah atau tidak. Di satu sisi memang betul bahwa social distancing itu membantu sekali untuk meredam daripada penyebaran wabah ini. Tetapi satu sisi kita juga dihadapkan pada satu kewajiban kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, saya tidak ingin membahas ini lebih jauh lagi, tetapi mari kita pikirkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Bagaimana sesungguhnya iman percaya kita boleh diandalkan waktu kita menghadapi satu situasi yang khusus. Dan kemudian dengan jujur kita kemudian mau mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah sebenarnya lebih banyak orang sebenarnya yang takut mati, dan kemudian ketakutan dia akan mati akhirnya ditutup dengan beberapa ayat untuk menutupi ketakutan dia. Nah, saudara, untuk orang seperti ini, mari kita mengkoreksi diri sendiri. Mengapa orang Kristen masih takut mati? Tetapi juga Alkitab katakan memang kita tidak takut mati, tetapi jangan mati konyol. Nah, saudara, yang disebut mati konyol itu seperti apa? Bagi saya, waktu kita sudah menjaga diri sebaik mungkin, waktu kita sudah beribadah, menjaga kebersihan kita seperti yang disarankan, tetapi kemudian tetap ada satu kewajiban kita untuk beribadah yang harus dinyatakan, itu tetap harus dinyatakan. Tetapi kalau kita kemudian tidak menjaga kebersihan dan kemudian kita tetap hidup serampangan, bagi saya itu mati konyol. Tetapi kalau kita sudah menjaga kebersihan dan menjaga apa yang disarankan oleh pemerintah, tetapi kemudian tetap terjadi sesuatu di dalam diri kita, maka bagi saya itu bukan mati konyol. Dan ketika kemudian beberapa rekan kita tahu dalam berita mereka akhirnya terkena itu waktu mereka sedang dalam pelayanan, saya percaya Tuhan melihat hati mereka. Waktu kita mau menyembah Tuhan, waktu kita kemudian mau melayani Tuhan, tetapi kemudian ada resiko yang harus kita tempuh, dan kemudian orang itu tetap memilih melayani Tuhan, dan karenanya kemudian dia tertular, dia terkena sampai kemudian akhirnya meninggal. Saudara, Tuhan tahu isi hati dia. Dan saudara, mari kita kembali mengevaluasi iman kita di hadapan Tuhan. Ini satu bagian di mana kesulitan dan penderitaan itu Tuhan berikan kepada kita untuk memurnikan iman kita, untuk sebagai satu alat uji bagi kita. Dan yang terakhir, di dalam situasi seperti ini kemudian kita makin menyadari bahwa sebenarnya hidup ini rentan sekali. Berbagai hal yang terjadi dalam sekitar kita dengan sesaat, dengan cepat itu bisa merenggut kehidupan. Nah, mari saudara kita pikirkan sekali lagi, apakah kita sudah memiliki satu kepastian iman di dalam Kristus? Dan iman itu adalah iman yang terus mau kita andalkan di dalam menghadapi segala sesuatu. Karena di dalam Kisah Rasul juga dikatakan, kiranya setiap orang akan meletakkan dasarnya, entah itu dengan apa, kayu kering, dengan rumput kering, atau dengan emas,
atau dengan perak, kiranya setiap orang boleh menguji dirinya sendiri. Saudara, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita sudah memiliki satu keyakinan bahwa iman yang sudah kita bangun di dalam diri kita sendiri betul-betul memiliki satu fondasi yang kuat, bahkan ketika segala kesulitan ada di depan mata kita, dan kita tetap boleh mengandalkan Tuhan, kita tetap punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan, kita tetap punya kerinduan untuk terus melayani Tuhan, dan kemudian menghindarkan diri dari segala ketakutan-ketakutan yang banyak dialami oleh orang-orang yang seperti mereka tidak bertuhan. Saudara, orang Kristen memang tidak seharusnya takut mati, karena iman kita akan membawa kita dalam kemuliaan surga. Jadi saudara, mari kita pikirkan, di dalam situasi seperti ini kita tetap boleh andalkan iman kita, dan iman itu juga yang akan menuntun kita menuju pada apa yang harus kita lakukan di dalam situasi seperti ini sebagai saksi-saksi Tuhan, supaya kita berhenti berpikir bahwa hidup kita melulu hanya tentang aku, bahwa hidup kita melulu hanya tentang diri dan keluarga. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang bagi mereka-mereka khususnya yang belum percaya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kiranya boleh menguatkan kami sekali lagi untuk menghadapi situasi seperti ini. Bahwa di tengah-tengah upaya kami terus untuk hidup berhikmat, kami tetap boleh memikirkan pelayanan apa yang harus kami kerjakan. Karena untuk itulah Tuhan sudah memanggil kami sebagai saksi, sebagai garam, dan sebagai terang daripada dunia. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada kami semua, kepada seluruh umat gereja, umat pilihan, untuk kami boleh terus menemukan apa kehendak Tuhan di balik peristiwa ini, dan kami boleh melakukan kehendak Tuhan itu sesuai dengan dorongan daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami ingin terus menghadapi situasi ini dengan iman percaya bahwa Tuhan terus memelihara kami, Tuhan terus memimpin kehidupan kami, Tuhan melindungi kami, dan Tuhan akan menggenapkan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami rindu dalam situasi seperti ini, kami tetap boleh berperan aktif menjadi alat-alat, menjadi tangan-tangan yang akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sekali Bapak, kami mau berdoa buat dunia, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga daripada korban. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, supaya sukacita tetap ada di dalam hati mereka, dan khususnya bagi umat-umat percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, meresponi firman Tuhan, mari kita buka, kita angkat pujian nomor 174. Ku tahu siapa yang ku percaya.
yang percaya kita pakai berdiri. Ini yang ku percaya bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Mari kita mengucapkan diri untuk doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah terus akan perlindungan dan pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Berharaplah senantiasa kepadanya dan percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang terus memelihara, menuntun dan menopang sejarah peradaban manusia menuju seluruh penggenapan rencana dan kehendaknya. Dan mari kita terus memikirkan bagaimana sebagai umat yang sudah ditebus oleh Kristus, kita terus boleh berbahagia di dalam penegakan kerajaannya. Di dalam segala situasi kita tetap boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripadanya. Kiranya damai sejahtera dan anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Kristus, yaitu satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita, penghiburan, pimpinan, dan terang dari Allah Kudus hari ini dicurahkan bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya Yang Esa, pohon selamat sumber berkah. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.